Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati dan pikiranmu sekalian, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom sahabat jending dimanapun berada. Kembali kita akan disapa firman Tuhan bagaimana tertulis dalam kitab Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Sekilas firman ini ditulis oleh Paulus. Secara fisik sebenarnya dia saat di penjara Roma saat itu. Dia tidak tahu, dia tidak mau, maksud kami, jemaat yang dia layani, walaupun di dalam keadaan penjara, kita tahu bersama keadaan di penjara seperti apa. Dari sisi manusianya, dia tersiksa di penjara. Tapi begitu dia menuliskan firman ini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ada pengulangan. Jadi perlu kita ketahui bahwa dalam menyikapi hidup ini ternyata bersukacita itu sangat berbeda dengan bergembira. Kita ke slide yang kedua. Bersukacita berbeda dengan bergembira. Seakan sinonim, seakan sama, tapi sangat berbeda sebenarnya. Coba kita telusuri. Bersukacita itu untuk semua warna kehidupan. Bolehkah kita katakan kepada seseorang di tengah dia mengalami kesulitan bersukacita? Boleh. Berbeda dengan bergembira. Kalau kita katakan kepada seseorang dalam misalnya kebanjiran, bergembiralah, saya akan nggak pas. Tapi dalam arti bersukacita itu artinya dalam bersukacita itu ada pengharapan. Tidak langsung putus harapan, atau jika menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan kehidupannya dia langsung patah hati dan lain sebagainya. Bersukacita itu ada kekuatan yang baru, walaupun mungkin tidak sekarang dia peroleh, tapi misalnya hari ini ibarat seorang yang jualan di pasar gitu ya. Kalau mungkin hari ini dagangannya kurang laris, dia masih boleh bersukacita. Esok mungkin akan lebih laris dari biasanya. Ada pengharapan ke depan. Selalu bersyukur. Dalam sukacita selalu bersyukur. Kalau takaran bergembira, seperti yang kita bilang, lebih kepada fisik, ya. Di topik sebelumnya kita udah menyinggung bahwa bergembira itu lebih kepada, jika misalnya saya punya sepeda motor baru, punya handphone baru, wah, bergembiranya berbeda ya gitu ya. Nah, ini termasuk juga bersukacita ini, Filipi 4 ayat 4 ini menjadi salah satu rahasia kehidupan seseorang gitu. Kamu kenapa sih
Tampak muda mulu perasaan. Apa sih salah satu rahasianya? Itu bersuka cita. Nggak usah terlalu dibeban-bebani hidup ini. Ngalir apa adanya aja. Oh gitu? Iya dong. Bersuka cita itu lifestyle-nya anak Tuhan. Amin. Nah, begitu. Kita ke slide berikutnya. Bagaimana cara supaya hidup dalam sukacita? Ini pertanyaan bagus. Sangat bagus. Ada beberapa tips bagaimana cara supaya hidup kita dalam sukacita. Tips yang pertama, memori masa lalu ingat yang baik-baik saja. Jangan ada akar kepahitan dalam kehidupanmu. Itu menjadi virus. Semua punya masa lalu. Ingat yang baik-baik saja. Walaupun si ahli sejarah mengatakan masa lalu, sekarang dan akan datang ada kaitannya, benar. Tapi bagi kita ingin mengelola kehidupan kita agar kita tetap sukacita, mengingat atau memori masa lalu kita, ingat yang baik-baik saja. Walaupun harus ada evaluasi. Jangan takut dengan masa lalu. Masa depan lebih baik. Seperti itu. Tips yang kedua, tetap setia kepada Tuhan. Walaupun kita terkadang menghadapi berbagai masalah. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Kadang orang berprinsip seperti ini. Oh, kamu rajin ke gereja, iyalah karena kamu punya duit banyak. Kamu rajin ke gereja, iyalah karena kamu sukses. Oh, kamu rajin ke gereja karena kamu semua serba ada. Konsepnya nggak bagus seperti itu. Setia kepada Tuhan itu tidak mengenal suasana, baik tidaknya secara fisik gitu. Setia kepada Tuhan itu, di topik sebelumnya kita udah mengatakan itu lifestyle anak muda, anak Tuhan. Tips yang ketiga, bagaimana cara untuk setia, untuk tetap sukacita? Mohonlah perlindungan dari Tuhan dan temukan solusi hidupnya. Ada kata-kata klasik mengatakan, jika ada gembok, pasti ada kuncinya. Dan enggak? Tuhan tidak menciptakan gembok kalau tidak ada kuncinya. Tapi bagaimana setianya kita menemukan solusi dalam kehidupan kita itu? Bagaimana cara tetap hidup dalam sukacita? Tetap bersyukur dalam segala hal. Ini lagu ini sangat saya suka, walaupun lagu pop sebenarnya. Tapi bagi saya ini adalah sesuatu yang membuat istilah sekarang imun kita, iman kita, dan iman kita juga terjaga. Yang mengatakan ya, syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Itu di akhir syair itu, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Saking penasarannya sama lagu ini, pernah saya searching. Ternyata si penari di yang dilakoni oleh seorang yang berpenyakit kanker stadium 4 masih bisa dia menunjukkan
kehidupan sukacitanya walaupun dalam keadaan penyakit yang begitu parah. Itu luar biasa. Bagaimana kita mensyukuri hidup ini suatu pemberian. Dan hidup hanya sekali, bro. Hidup hanya sekali, nggak bisa diulang lagi. Sekali lahir, sekali hidup, sekali mati. Jangan sia-siakan. Kita harus pintar, kita harus memaknai kehidupan ini dengan maksimal. Syukuri apa adanya. Hidup adalah anugerah. Hidup adalah pemberian. Syukurilah senantiasa. Lakukanlah hal-hal yang baik dalam kehidupan. Nggak bisa berbuat satu, ya setengah dari satu bisa lah. Atau tidak bisa berbuat baik, jangan pernah menyakiti. Sederhana aja hidup ini. Melanjutkan bagaimana sih kita tetap hidup dalam sukacita. Nah, nanti boleh dipraktekkan di rumah ya. Ada beberapa tips di sini ya. Ini pernah saya berikan tips ini kepada penghuni panti jompo. Bagaimana menikmati hidup ini? Saya bilang dengan senyum. Saya bilang begini, sekali senyum curiga hilang. 2 kali senyum jadilah sahabat. 3 kali senyum hati penuh damai. 4 kali senyum beban jadi ringan. 5 kali senyum rezeki datang. Saya ingat waktu saya menyampaikan ini pertama di panti jompo, salah seorang ibu ngomong seperti ini, Pak Pendeta gimana mau senyum, orang saya ompong. Saya bilang, ompong pun kalau bagi Tuhan itu senyum yang baik boleh saja, daripada si oma itu cemberut melulu di cermin yang ada penyakit. Om Pendeta gimana mau senyum? Wajah saya udah keriput. Emang ada larangan, Oma? Kalau keriput nggak bisa senyum, dari mana makin keriput macam mana? Artinya menikmati hidup, ya senyum itu kan nggak ada yang larang. Bagaimana juga mengatur kehidupan ini dengan menikmati dengan senyum. Itu tadi senyum ya. Ini juga saya sampaikan, ini slide berikutnya tentang tertawa ya. Senyum dan tertawa sebenarnya ya sinonim sih, agak sama gitu ya. Tapi lebih senyum hanya sebatas bibir, tapi kalau tertawa itu udah ketahuan ya, ada suara yang keluar gitu. Ini juga salah satu bagaimana cara agar tetap hidup dalam sukacita. Sukacita loh, bukan bergembira, itu di garis bawah ya. Tetap dengan angka 5. Sekali tertawa, pusing kepala hilang. Coba kalau ada yang pusing nggak di sini? Jangan pernah bilang hanya dekolgen yang mengobati obat kepala ya. Artinya ya 2 kali tertawa, benci pun sirna ya. Coba kalau kamu agak ngedumel sama seseorang, kalau kamu tertawa sama dia, benci udah sirna itu jadi pertemuan mulu. 3 kali tertawa, permasalahan kabur gitu. Kita nggak mau berdebat dengan masalah rugi. Saya di rumah kalau pulang pelayanan, saya nggak mau tidur dengan masalah, muka cemberut. Saya membuat diri saya tertawa dengan menonton TikTok. Nggak masalah kali ya.
gimana kita memanage hidup ini, ya. Saya mau tidur setelah doa, ya senyum gitu. Saya nggak mau terbawa ke tempat tidur sambil, ya bagi saya itu ibarat virus ya. Kalau ada masalah, kalau saya bawa ke tempat, yang rugi saya gitu. Jadi ngapain gitu ya. Jadi ya nanti boleh dicoba di rumah ya, atau senyum sekali, 2 kali. Nah, di sini tertawa 4 kali, nah penyakit sembuh gitu. Sembuh bukan hanya dokter ya. Maka dokter menyaranin bagaimana kita biar menikmati hidup dengan ya sukacita lah, tertawa lah. Tertawa itu gratis kok, nggak bayar. Ngapain harus takut untuk tertawa? Biar itu menghilangkan penyakit-penyakit kita ya. Apalagi masih pandemi sekarang, kita ketawa aja lah biar pandeminya. Kalau imun kita udah kebal, kalau kita bisa tertawa, iman kita tertuju pada Tuhan, kita udah aman kan, ngapain takut-takut? Jadi antara iman, imun, dan aman, senyawa dapet ya. 5 kali tertawa, nah tunjuk tangan, siapa yang mau awet muda? 5 kali tertawa, you menjadi awet muda dalam Tuhan pastinya. Sahabat Zending, banyak mungkin konsep sukacita dalam menyikapi hidup ini ya. Ya bijaksanalah memanagenya dengan sebaik. Saya ulang, hidup ini hanya sekali. Jangan disia-siakan. Nikmati dengan penuh sukacita. Yang terakhir, slide yang terakhir, 5 kunci bahagia. Kalau ini benar-benar temuan seorang teolog juga, ya. Nama juga kunci tadi ya. 1, sayangi, cintai Tuhan dalam kehidupan. Prioritaskan Tuhan. Yang kedua, selalu berbuat baik. Tadi udah saya singgung sebenarnya. Selalu berbuat baik. Paling tidak sekali sehari kamu berbuat baik kepada temanmu atau kepada siapapun. Senyum kepada orang juga berbuat baik. Hai, berbuat baik juga kan. Jangan dianggap berbuat baik itu kasih duit lah, kasih ini. Menyapa teman pun ya berbuat baik juga. Yang ketiga, mudah memaafkan. Jangan cepat-cepat sensi. Rugi sendiri kalau cepat-cepat sensi. Cepat-cepat baper. Yang ada rugi sendiri. Ya. Yang keempat, tidak merugikan orang lain, ya. Kalau kamu tidak mau dirugikan, kamu jangan pernah merugikan orang lain. Yang kelima, selalu berpikir positif, selalu berpikir. Ini temuan seorang teolog juga ya. 5 kunci bahagia ini bagaimana kita selalu diingatkan. Ada seorang pendeta selalu mengakhiri khotbahnya, jangan lupa bahagia, jangan lupa sukacita, tersenyumlah, tertawalah sebelum itu bayar. Bahagia, sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Setuju, katakan amin. Kita doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu menguatkan kami. Kami sangat menyadari warna-warni kehidupan kami yang kadang membuat kami lemah dalam menyikapinya. Tapi jika firman-Mu berbicara bersukacita senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kuatakan bersukacita, mampukan kami untuk mensyukuri akan apa yang terjadi dalam kehidupan ini. Mampukan kami untuk selalu berterima kasih karena kami tahu waktu tidak bisa diputar. Waktu berjalan terus. Benar Tuhan, hidup harus dinikmati. Benar Tuhan, kami harus bersukacita akan apa yang kami miliki hingga sekarang ini. Karena dalam sukacita itu ada pengharapan. Terima kasih Yesus.
Jangan biarkan firman-Mu hanya berlalu begitu saja, tapi biarlah menjadi rema dalam kehidupan kami. Berakar, bertumbuh, berbuah. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.